If your business depends on you, you don't have a business, you own a job. Kalau bisnis lo masih harus ada lunya, lu gak punya bisnis, lu punya gawean. Trista. Apa lagi? Malah baju ini gini. Kita nih udah lama nih lulus kuliah ya, udah kerasa udah 5 tahun. Lu 5 tahun, Za. Oh iya, lu masih Gue 2 tahun. Gue lulus 2023. Telat tipis. Telat banyak. 2 tahun, bos. Bukan SBMITB 3 tahun ya. 2 tahun, saya 5 tahun. Iya. Lu anak teknik banget ya berarti. Jadi gini, gue kepo sih, life after kuliah nih gimana nih? Lu kan udah jadi CEO di Fitfuel ya, udah rintis banyak bisnis lah. A day in my life-nya gimana sih orang-orang di balik konten-konten balik modal itu? Apa sih lu sibuk apa dan gimana sih kehidupan lu sekarang? Gini bos, keseharian ya berbeda atau enggak? Anjing, tapi kan beda-beda ya. Kalau bisnis kan ada momen waktu chaos, ada momen lagi santai. Cuman lately anjing, tapi gini Pak. Kalau dibagi jadi beberapa section nih, misalnya merintis, pas lagi hyper growth, sama udah mulai chill. Coba dibagi atau gimana? Jadi waktu merintis ya chaos lah. Soalnya semuanya hands on pertama kali. Soalnya belum punya tim, semuanya harus dikerjain sendiri. Cuman karena gue memang orangnya, gue tuh baca buku pertama yang gue baca tuh judulnya Image. Itu tuh dia ngejelasin kenapa 90% bisnis tuh, small business tuh gagal. Dan dia tuh ada satu kata-kata yang nyangkut di gue. Dia bilang if your business depends on you, you don't have a business, you own a job, katanya. Artinya kalau bisnis lo masih harus ada lunya, lu nggak punya bisnis, lu punya gawean. Jadi dari awal tuh chaosnya tuh bikin sistemnya. Di awal tuh bikin sistemnya. Satu ngerabanya dulu, kedua bikin sistemnya gimana supaya kalau guanya nggak ada di sini, itu company tetap jalan. Itu. Chaosnya tuh gimana sih? Orang kan mungkin cuma 1% or even lower, orang 1% di Indonesia yang bisa bikin sistem. Apa sih sistem yang lu maksud itu? Oke, chaos ya, gini. Chaos dulu itu tuh karena gue banyak gak taunya. Gak tahu means, kan chaos tuh kalau bisnis tuh decision making ya. Kalau bisnis tuh bukan kita capek di depan laptop nginput data apa-apa, itu tuh enggak. Oh enggak gitu. Tapi chaos tuh decision making. Kayak lu investasi saham. Kan yang bikin chaos tuh bukan lu visit ke emiten apa, besok langsung ke sini, lusanya ke sana. Cuma lu fokusnya analisa. Analisa outputnya cuma satu, Pak. Decision making. Ada orang yang decision makingnya bisa 10 jam, ada orang sebulan decision making. Oke. Ya kan, ambilnya bisa gitu. Dan beda-beda gitu. Di bisnis, banyaknya tuh hal gak penting tuh dipikirin lama. Contoh, ini goblok kayak gue dulu ya. Gue buat nentuin ukuran meja, buat di resto, beda 10 cm itu gue bisa mikir sehari. Serius loh? Bisa mikir sehari. Oke. Itu yang bikin chaos. Gue riset dulu kesini, gue lihat dulu bahannya apa. Tapi kan gak penting anjing ya sebenarnya ya. Sekarang gue tahu itu gak penting. Makanya prosesnya banyak yang di-cut. Itu yang bikin chaos itu. Sebenarnya kalau dari awal tahu mana yang penting, mana yang nggak penting, bakal jadi cepat lah decision making ya. Dan yang gue sadar itu tuh, lu mau mikir sampai kapanpun gak akan ada keputusan yang sempurna. Jadi better lu ambil keputusannya, habis itu evaluasi, kalau salah benerin aja. Udah gitu aja. Good. Ini jarang banget nih dia ngomong kayak gini kan. Soalnya kita gimana sih, tapi gue bingung deh gimana sih cara kita bedain, apalagi kita baru pertama kali bisnis ya kan. Gimana cara bedain sih ini yang penting, ini yang gak penting. Nah itu gak bisa bos. Gak bisa. Tapi mostly, ini menurut gue ya, mostly itu keputusan tuh harus bisa diambil cepat. Langsung dieksekusi, dievaluasi cepat. Nah makanya gimana caranya bikin sistem, ketika kita ambil keputusan, itu tuh resikonya damage-nya gak sekeras itu. Supaya kita mencet tombolnya bisa banyak, bisa sering. Terus kali mencet tombol lu rugi 100 juta kan, lu mencet tombol hati-hati kan. Tapi gimana cara lu mencet tombol sekali rugi itu paling 1 juta gitu. Mencet tombolnya sering sampai nemu ya sweet spotnya gimana. Berarti bisa dibilang lu pas awal-awal kan lu berusaha ngambil sistem tuh berapa lama sih? Mungkin gue butuh waktu konkret nih. Kan kalau misalnya kita bagi jadi 3 tahap nih. Awal-awal, terus lagi grow kenceng-kencengnya, terus lu ke sekarang gitu, dimana lu udah ngerasa kan Tristan orangnya nggak begitu ada target gitu kan. Jadi kayak masing-masing tuh kira-kira sehari itu berapa jam, lu spend waktu berapa lama, biar secara candid aja lah, biar orang-orang mikir. Kan ada orang yang mungkin takut untuk berbisnis karena takut kayak 16 jam sampai mati gitu. Betul. Ada mungkin orang yang kayak pengen berbisnis justru pengen nyantai gitu, which is salah banget kan awal-awal. Biar dapat gambaran nih di 3 tahap itu kira-kira day in life-nya tuh berapa lama sih kalau mau digeneralisir gitu. Generalisir ya. Gue lupa exactnya, cuman di fase merintis tuh gue tiap hari, Pak. Tiap hari itu berapa jam? Tiap hari itu, wah dari pagi, dari store
buka jam 6 lah. Tapi kan gue ada partner jadi gue kadang bagi-bagi ya. Sampai malam sampai store tutup, abis itu bikin sistem meeting lagi, itu tuh hampir tiap hari. Oke. Chaos tuh. Wah itu berapa lama tuh Pak? Mungkin sampai gak setiap hari itu, cuman chaosnya tuh keras itu 6 bulan setahun. Gue harus hands on apa. F&B ya, supply segala macam ribet banget ya. Setahun setelahnya tuh fase-fase pengen growth nih. Oke, sistemnya udah oke. Nah ternyata anjingnya setelah growth sistemnya beda lagi. Itu beda lagi anjing. Jadi di revenue X sama di revenue X plus 100 tuh beda ya gameplaynya. Lu 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang beda semua. Gameplaynya beda. Beda semua. Nah untungnya waktu di tahun kedua tahun 2,5 itu tuh gue udah punya tim yang gacor-gacor. Emang orang-orang yang gue pilih tuh menurut gue tuh jadi semua. Jadi banyak mereka yang ambil keputusannya. Kalau gue berani makro soalnya. Gue berani ngasih goal, sok caranya gimana terserah lu dah. Oh makro manajemen berarti nggak lu manage gue berani. Berarti kalau lu dengan makro manage ini, let's say lu udah dari tahap di mana lu udah bisa mendelegasikan untuk grow. Berarti grow lu udah bisa mulai mendelegasikan nih. Gue ada 2 pertanyaan. Pertama, berapa lama yang lu spend untuk makro? Let's say dalam sehari berapa jam nih? Terus kedua, berapa yang untuk controlling detail? Atau lu udah nggak controlling detail sama sekali di fase grow? Fase grow masih. Oh masih grow masihin? Masih. Gue tuh udah mulai gak ngontrol detail tuh mungkin. Ini kalau nyokap gue denger gue dimarahin sih. Gimana tuh? Gue udah gak detail tuh dari gue terakhir ke kantor ya. Itu tuh Januari tahun lalu Pak. Januari tahun ini loh. Tapi kan weekly meeting tetap. Sama gue punya orang yang menurut gue bagus banget kerjanya namanya Adam. Itu bagus banget dia Adam gokil. Dia CEO-nya sekarang. Dia pakai wapak ya. Dia CEO-nya sekarang. Dia CEO-nya sekarang. Jadi ke gue tuh cuma report aja dan masih growth sampai hari ini. Gitu. Pertanyaan gue, kok tiba-tiba Adam maksudnya semua orang udah ketemu nih Adam mereka nih. Ya. Tiba-tiba lu nurture nih capek-capek lu ajarin sistem end-to-end, tiba-tiba Pak saya mau di hijack. Atau Pak saya mau bikin brand sendiri. Lo gimana bos? Gini, menurut gue satu itu resiko bisnis ya. Adam tiba-tiba punya mimpi, punya opportunity lain, keluar ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama sekali. Tapi kan gue juga sadar itu ngerepotin gue ya. Makanya game yang gue pilih itu gue sadar bahwa gue butuh mereka juga. Gue sangat-sangat butuh mereka nih. Makanya gue harus fair ke mereka. Jadi gue lagi ada project baru, Jovda. Itu kita F&B juga, non healthy food tapi mereka tuh gue kasih share. Wow. Gratis. Gue kasih share. Berarti ESOP atau saham kosongan aja? Saham kosongan aja. Oke. Soalnya kan yang jalanin mereka. Ya, yang jalanin mereka injek dana, tapi gue kasih share. Gue kasih 25% itu untuk 3 orang. Sorry, 25% bagi 3. Jadi tapi yang fit fuel gue nggak bisa kasih. Soalnya ada partner kan. Kalau yang ini bikin baru bisa dari 0 lagi gue kasih mereka. Tapi gimana? Di brand baru ini mereka ada sense of ownership. Tapi di brand lamanya, apakah lu let's say lu beri mereka gaji tiering. Oh kalau lu bisa achieve revenue segini, gue kasih gaji berapa? Lu kasih kayak gitu. Gimana cara mereka punya sense of ownership sehingga mereka nggak kayak mendingan gue bikin sendiri? Mungkin secara natural kali ya. Soalnya gue fair banget dan genuinely dari hati gue pengen angkat mereka juga, Jov. Jadi kebijakan tuh gue orang pertama yang bakal make sure gak akan merugikan mereka. Dan mereka tuh jadi prioritas di sini tuh. Mungkin mereka ngerasa fair juga. Kalau menurut gue ya, untuk dapat income-nya mereka, anjing, ini denger yang lain bangsat. Santai. Karena tahu dia bakal kena mental. Akan ada. Gue sangat fair dan gue sangat sayang sama mereka. Gue orang pertama yang masihin mereka nggak akan pernah gue tinggalin. Dan kalau gue jamin mereka pasti jadi juga. Dan mungkin mereka merasakan itu resonance aja di mereka gitu. Jadi sampai sekarang growth-nya masih bagus. Menarik. Terus sekarang pertanyaan terakhir, gimana a day in a life lu as a owner, udah bukan CEO berarti ya, owner Fitfuel dengan 3 cabang. Tapi sebelum itu gue mau nanya dulu. Lu kan udah ada di fase tanda kutip, menurut gua fase cash cow, hyper growth, maturity tiap orang tuh berbeda-beda. Betul. Ada orang yang merasa 1 M per bulan itu udah maturity. Setuju. Ada orang yang 100 M maturity. Fase maturity lu tuh di berapa sih? Dan mungkin kisaran aja kalau nggak bisa exact number ya. Jangan bottom lah, jangan bottom atas lah, top line-nya, revenue lah. Fitfuel aja atau semua digabungin? Semua digabungin lah. Mungkin Fitfuel dulu terus semua digabungin.
Jangan anjing. Ya udah Fitful. Semua digabungin aja. Ya Fitful aja. Fitful aja ya. Fitful aja. Biar satu bisnis lah, biar lebih relate. Kan gak semua orang bisa punya 3-4 bisnis kayak lu Fitful gitu. tuh per bulannya itu tuh ngentot. Nah mental gua. Lihat. Enggak gini. Fitful tuh per bulannya di angka 600-750 lah. Oh lu udah mulai kayak oke, this is enough for me bottom line-nya. Buat gue ya. Soalnya gini juga Jok. Gue lihat juga marketnya tuh kecil banget. Healthy food ya. Gimana tuh? Kecil banget. Oke, menarik ya, tapi itu udah cukup berarti buat lu ya Tan ya. Itu menarik tuh. Ngomongin soal itu Tan, gue pengen tahu sih, kayak lu kan stay di Bandung. Buat yang nggak tahu nih, Tristan nih dia stay di Bandung dan ke Jakarta buat main lah atau buat collab-collab gini kan. Kenapa lu pilih untuk stay di Bandung sih Pak? Kayak buat Faza kan dia pilih stay untuk di Bekasi. Lu Faza Bekasi, lu Jakarta. Jakarta gue pilih di Jakarta. Bandung juga kan? Gue kuliah Bandung, tapi gue bolak-balik terus. Seminggu bisa bolak-balik 4 kali dulu. Anjing. Sambil kerja. Kan kerja dia. Ya, kalau lu kenapa lu pilih stay di Bandung sih? Kan ada apa sih dengan Bandung, Pak? Bentar, gue tadi mau asal ngomong ya. Gue mau asal ngomong, cuma gue inget Big Mo kira-kira ngatain Surabaya dihujat. Gue mikir dulu bentar. Oh, itu kan. Lu kalau ngomong Jakarta L, wah, hatersnya jauh di atas Surabaya anjing. Tapi itu menarik. Kalau gue nggak betah di Jakarta, nggak gue. Thumbnail, Tristan benci Jakarta. Enggak, gue nggak benci ya. Gue nggak benci. Lu benci lu sempat bilang ke gua. Lu sempat bilang ke gua. Lo kenapa nggak mau di Bandung? Lu sempat bilang ke gua. Lo kenapa nggak mau di Bandung? Jakarta L lu sempat bilang ke gua. Lu sempat Kata Tristan Jakarta overrated ya. jadi pemarah Kenapa? anjir. Berarti Gede. alasan lu mau di Bandung bukan karena lu suka Bandung, tapi karena lu gak suka Jakarta dong kalau kayak gitu. Wah anjing juga deh. Brengsek juga. Apa berarti alasan lu stay di Bandung Gini, kan? Soalnya wah anjing sih. Gini, gini kebetulan bisnis gue kan di Bandung semua base-nya, dan lingkungan teman-teman gue yang berbisnis itu di Bandung semua. Oke. Kalau mereka semuanya pindah ke Surabaya, gue pindah ke Surabaya juga. Oke. Dan keluarnya di Bandung, jadi nggak ada urgensi aja untuk pindah ke Jakarta. Surabaya nggak ke Jakarta. Surabaya Ya. ke Bali nggak ada urgensinya. Oke. Tapi kalau Jakarta gue nggak betah. Kenapa? Oke. Lu ada experience apa sih? Gitu aja Macet deh. pak. Macet. Pak. Di Bandung juga macet. Oke. Bandung weekend aja macetnya. Weekend Oh, udah di iya. rumah aja. Oke. Jakarta tiap hari macet, panas. Terus nggak suka dah gue. Nggak suka dah gue sama. Gue jauh lebih suka environment di Bandung aja sih. Oke. Makanya gue nggak betah Jakarta. Lo kenapa nggak mau di Bandung? Pertanyaannya adalah kenapa gue stay di Jakarta bukan gak mau di Bandung? Karena gue Bandung mau aja, tapi gue lebih nyaman Oh, lo di mau Jakarta. aja. Ya gue juga gitu. Gue di Jakarta mau aja. Tapi nggak ada urgensinya untuk pindah ke Jakarta. Oke. Expense berapa? Di Bekasi. Oh, lu yang nanya. Bos. Nggak, lu kan gini, lu kan sekarang udah banyak bisnisnya dan lain-lain. Apakah lifestyle lu tuh naik gak sih? Gue kepo deh, karena banyak banget orang yang Bandung kayak ya. gajinya naik dikit, Ya. expense naik 2 kali lipat Ya. gitu. Ketika income naik, jujur baru lumayan overnya tuh tahun ini sih. Tahun ini tapi se-hedon-hedonnya di Bandung ya, mungkin cuman untuk makan dan lain-lain 10 juta lah. 10 juta. Itu udah full nikmat hidup lah di Bandung. Karena lu tinggal masih sama ortu ya? Ya, Itu sih privilege apa? Ya. Tinggal sama ortu tuh. Lu tapi lu kayak ada nyumbang ortu gitu enggak? Nggak ada. Puji Tuhan yang tidak. Oke. Terima kasih Mami dan Papi. Terima kasih sekali saya. Mami Ai, thank you so Terima much. kasih sekali. Ya. Berarti 10 juta tuh cukup ya buat lu di Bandung? Wah happy banget sih. Happy banget. Udah hedon. Udah menurut gue udah hedon banget sih. Bucin tiap minggu. Ya bisa. Oh. Makan apa? Makan apa? Makan ada bakso bom namanya Pak. Apa tuh? Ya makan normal aja di Bandung. Kalau sendiri gue borosnya dimakan sih. Makan gak mikir sih. Kadang sekali makan 100 lah, 150. Kan di Bandung itu udah paling mahal tuh. Restoran Beda sama kayak Jakarta. restoran level ya. Ya, Jakarta Bapak makan sekali berapa? Restoran. Ya, Nih hotpot gitu 600 700 sih. Bandung gak ada bos. Bandung gak ada tuh. Gak ada. Makhluk kayak gitu gak ada tuh. Kayak gitu gak ada di Bandung. Sejujurnya gue gak nge-track expense sih. Cuman kurang lebih segitulah. Oke. Menurut lu gimana? Kalau lu mungkin bisa sharing kita bisa sharing expense Ya, kita boleh, dulu. Dari boleh. lu ya. Lu lah. Oh, dulu. Lu lah. Kena kan? Expense gue lumayan sih, lumayan. Ya, Karena gue sesekali party gitu. Gue gak party. Jadi bisa 10 juta udah happy banget. Sekali party, terus gue lumayan suka bayar orang party itu Azul ya. bulan 30 lah. 30 lah. Ke partinya tuh berapa duit sih bang?
Ya maksudnya party tuh open table tuh 5-7 juta gitu. 5-7 juta dapat apa sih? Dapat 2 botol lah, 2 botol dapat lah 2 Dia botol. bilang Azul aja berapa? Dia expose kayak gini. Ya kan Azul jarang-jarang, Azul jarang-jarang. Seminggu sekali lah Azul ya. Seminggu sekali itu. Enggak lah. Lu 30 bayarnya kemana, Jov? 30 gue tempat tinggal paling gede sih. Tempat tinggal. Tempat tinggal gue, jadi gue tuh kenapa, kan gue lahir di Jatibening nih, Jatiwaringin lah itu di daerah Bekasi, Selatan Jakarta. Tapi gue tuh orangnya bosenan, sama gue suka memanifestasi. Ya. Jadi gue lumayan spending tempat tinggal agak tinggi tuh kenapa? Karena gue pengen kayak oke, gue surround oleh lingkungan yang mensupport vision gue. Ya. Mungkin ini agak unik sih. Jadi kayak ibaratnya kan ada orang yang suka kayak kalau lu miskin beli aja kopi 80.000 biar lu langsung merasa termanifestasi upgrade kehidupan lu naik. Kalau gue kayak gue cari tempat tinggal yang lumayan mahal lah, 2 digit per bulan belum termasuk listrik gitu-gitu mungkin bisa. Oh manifestingnya, pure manifesting. Iya jadi kayak gue tinggal di tempat yang kayak gitu biar kayak oke, gue udah punya expense di sini gede, jadi gue terpacu untuk bekerja lebih keras. Ya. Karena gue nyaman dan karena gue merasa bahwa oke, gue deserve this nih, gue enak banget hidup. Tapi gue pengen upgrade gue lebih. Jadi kadang-kadang gue selalu upgrade gitu. Dan ya gede di situ-situ bisa kayak 15-16 lah. Tapi kan ada orang yang manifesting gue naik business class. Tapi kok income-nya nggak growing itu gimana? Nah menurut gue, lu udah harus tahu apa yang lu mau lakuin. In case gue baru berani kayak gitu kalau gue udah punya spesifik aset tertentu lah. Gini Jov. Tadi ditanya alasannya kenapa panjang bet Pak penjelasan manifest. Udah, itu kan alasan bohong. Iya. Alasan benernya tinggal ya pengen aja. Kenapa sih? Kenapa harus ada rasionalisasi seperti itu? Ya pengen aja tante kenapa? Beres. Gak ada alasan manifesting tuh. Wah, gak ada. Karena gue pengen gue nyaman dah. Gue pengen udah udah kayak gitu aja dari awal. Gue pengen muter dulu bos. Gue pengen gue nyaman dan gue selalu targetin spending tuh 10% dari income sih. And so far 10% dari income. Berarti apartemen 15 juta. Enggak aja. Pajak tapi aman. Pajak aman. Aman. Jadi gue lumayan gede di situ, sama makan gue gak mikir. Ya. Gue makan tuh gak pernah mikir karena gue merasa kebahagiaan gue dapat dari makan. Ya. Gue emang setuju, gue juga sama. Oh iya. Makan sama cewek gue atau makan sendiri tuh gue nggak pernah budgetin sih. Selama nggak kayak di stick yang 8 juta, stick 7 juta gitu ya. Gue menganut konsep itu tuh gara-gara si anjing ini nih. Kenapa? Waktu itu gue pernah. Jadi kan lifestyle kita tuh dulu sangat-sangat biasa aja ya. Ya kan? Warteg. Ya warkop gitu-gitu. Sampai tahun lalu ya, gue tuh datang sama gue nongkrong sama Faza di apa sih yang Manugi? Monsieur Spoon ya? Monsieur Spoon. Gue biasa kan kalau kita anak-anak nongkrong tuh cuma beli kopi aja. Kopi aja Sabtu. Tiba-tiba si anjing ini buka menu. Buka menu, dia pengen makan dia. Buka menu lihat. Biasa kan beli yang gocap cepet Pak. Tiba-tiba si anjing buka steak. Gue lihat harganya 700.000. Mas sayang ini. Gue kaget dong. Anjing. Padahal tahu dia keluarga ketumbuk sandwich kan. Tapi secara income udah bisa. Iya. Udah bisa. Cuma gue kagak pernah lihat aja itu. Karena lifestyle kita sangat-sangat sederhana ya. Iya. Anjing gitu gue. Udah makan biasa aja. Di mobil gue tanya, Za, bangsat lu beli steak 700.000 anjing, kita nongkrong biasa. Enggak ada occasion apa. Bahasa bilang gini anjing, Tan, gue tuh udah cari kerja, gue tuh udah kerja mati-matian, cari duit gila-gilaan. Masa sih gue mau beli steak 700.000 aja gak boleh? Gue mikir, iya juga ya. Semenjak itu gue jadi boros. Anjing. Tapi at least gue jujur, gue nggak bilang gue mau manifesting kan. Ini makanan para raja Inggris. Gue mau jadi raja kan? Nggak ada gitu-gitu. Jujur aja ya. Itu straight to the fact. Berarti tapi ini disclaimer dulu ya. Jangan teman-teman yang belum punya income minta bokap tapi langsung makan steak 800.000 bilang karena nggak usah mikir ya. Lo harus disclaimer dulu kayak gue bilang gue 90% buat savings. Kalau dan mungkin gak semua orang berada dalam posisi itu dulu. Dulu awal-awal pas gue income, kalau gue kerja income gue 3 juta 5 juta ya, gue live below my means banget. Tahu diri. Spending gue 1 juta nih per bulan. Makan di rumah, gue ada privilege untuk bisa makan di rumah. Terus nggak ngekos dulu, tinggal sampai orang tua dulu. Nah di posisi lu dulu,
untuk bisa makan gak mikir di posisi lu berdua nih. Lu maksudnya ini lumayan tricky sih karena kayak lu ngomong makan gak mikir itu kan privilege kan. Lu udah ada di certain level of income di mana lu bisa ngomong kayak gitu. Nah, di lu berdua certain level of income berapa sih sampai lu makan gak mikir? Gue pancing lu berdua langsung gue sih kata. Kalau di Indo triple digit. Ya. Setuju nggak? Ya. Ini bukan di Australia yang makan biasa 300.000 rupiah. Beda. Oke, berarti bisa di assume bahwa 90% juga lah savings rate ya. Iya. Ya. Mungkin bisa lebih ya 90-95 tergantung good month atau bad month Ya. Oke, menarik. Berarti lesson learn-nya, tapi ini sih gue ada satu konsep yang menurut gue menarik banget. Gimana tuh? Yaitu semua orang punya yang namanya money dial. Apa tuh? Money dial tuh ini ada bukunya, jadi ngejelasin bahwa tiap orang tuh ada satu part di mana mereka willing untuk spend lebih. Let's say ada orang yang sukanya travel. Ada orang sukanya beli laptop terbaru, beli PS5 gitu, beli game. Ada orang yang sukanya makan. Nah, lu pada tuh punya money dial itu gak sih? Dan lu pada pernah mau ngeluarin untuk itu gak? Kalau contoh gue start dari gue ya. Gue tuh money dialnya 2 sih. Makan sama traveling gue. Makan sama traveling. Gak mikir tuh, kedua itu gak mikir. Gak mikir gue. Jadi kemarin gue baru privilege lah bawa bokap nyokap ke luar negeri. Itu gue gak mikir sih. Karena bisa lihat bokap nyokap gue happy meskipun perih banget. Lu sebulan ya? 3,5 minggu lah. Dunia gue. Itu tuh lumayan perih, tapi untuk bisa ngelihat senyum bokap nyokap gue dan makan juga nggak pernah gue batasin. Kalau gue makan tuh kayak nggak pernah tuh mikir kayak aduh nih bisa nggak nih makan segini, tuh gue nggak pernah mikir sih kalau makan ya. Bahkan dulu pas income gue sih bukan di posisi ini ya, dulu pas income gue sih belasan juta gitu, dari awal pun gue makan udah gak mikir sih. Karena that's what keeps me going. That's what keeps me going. Mindset tolol kayak gitu. Karena hiburan gue tuh makan gitu, sih. Jadi gue untuk 2 itu. Misalnya kayak ada misalnya kayak mungkin Fazla sukanya jam atau kayak enggak suka ya. Atau lu sukanya apa kayak traveling juga mungkin ya, gue gak tahu. Nah, mungkin lu pada ada gak sih money dial itu? Lu deh. Ayo dulu ya. Lu willing untuk spend lebih gitu? Satu, gue belum di posisi enak itu juga ya. Disclaimer dulu guys. Saya belum sesukses itu. Tapi money dial gue nggak ada, kayak ke makanan. Makanan. Gue cuma rela spend duit tuh ke makanan. Kayak jam gue nggak suka amat, otomotif nggak suka sama sekali, teknologi suka cuman gak yang gimana. Cuma kalau gue ke makan sih kayaknya sih. Makan sih. Berarti lu makan spending 1 juta 2 juta gitu. Nah masalah di Bandung gak ada yang nampung pak. Enggak, gue gak percaya. Lu ada satu lagi money dial pak. Lu tuh sering banget belanja di Tokopedia atau Shopee tapi gak jelas anjir. Iya sih. Itu kan gak semahal itu. Nah ini pak, ini pembelian terbaik gue. Apa? Selimut. Gini, selimut lu pakai tiap hari pak. Iya gak? Ya. Tiap hari. Jadi buat konteks lu beli selimut harga berapa emang? 1,5-2 juta lah. Mahal banget itu. Nah, tapi perlu pakai tiap hari. Perlu pakai tiap hari. Itu pembelian terbaik saya. Karena tidur jadi berkualitas ya. Enjoy. Nggak tahu sih ngefek atau enggak. Justifikasi doang. Spending di situ. Kalau lu apa enggak? Gue money dial gue sebenarnya nggak ada. Lu nggak ada? Nggak. Sumpah. Menarik. Makan aja gak sih? Makan gue nggak yang kayak, gue lebih nggak mikir. Cuman itu kayak bukan berarti money dial sih, yang kayak gue rela spend itu sampai gila gitu. Iya gue sama kayak Fajar. Ya. Cuman gue mungkin yang aneh ya, money dial yang aneh. Gue ke Jepang sih sejujurnya. Ke Jepang. Berarti traveling jatuhnya juga ya lumayan. Tapi ke Jepang aja. Especially Jepang. Gue pengen sih ke Jepang terusan. Dan gue pas waktu itu ke Jepang kan, gue sampai sebulan ke Jepang. Gue gak mikir sama sekali sih kayak berapa itu bill. Gue gak lihat bill, kan yen juga kan. Berarti money dial lu Jepang ya. Jepang gak jelas ya bang. Bukan traveling tapi Jepang ya. Gue wibu cok. Itu ya. Itu ya. Jadi ke Jepang. Jepang gue enjoy. Menarik. Money dial. Ngomongin soal kayak gitu guys, gue sebenarnya lumayan tertarik sama, ini kan kita masing-masing punya expense yang berbeda, punya money dial yang berbeda. Tapi menurut lu pada ngomongin soal lu pada kan, ini menurut gue adalah salah satu kategori orang yang sukses lah di usia muda. Menurut gue, lu pada bisa bilang lu pada belum sukses, tapi menurut gue lu pada udah di tier yang better than most average. Amin. Nah, pertanyaan gue sekarang, tapi banyak di kalian, gak usah jauh-jauh deh, sama-sama di ITB atau bahkan sama-sama lulusan S1,
yang notabene-nya kesusahan atau kesulitan. Nah jadi pertanyaan gue nih kayak gini. Menurut lu pada itu salah mereka gak sih? Jadi kalau gue bilang misalnya ada orang yang lulus S1 punya akses internet, tapi mereka belum sukses. Atau mereka kehidupannya sorry to say masih susah lah. Ya. Menurut lu pada itu salah mereka tuh bukan?